Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering banget ditanya, Bib, kenapa ya saya berat sekali untuk ibadah? Mau sholat, malas. Tapi lari-lari futsalan atau jingkrak-jingkrak tiktokan, enggak. Mau sedekah, sayang sama duit. Tapi beli PS5 enteng. Mau naik haji, entar-entar aja deh kalau udah tua. Sekarang masih muda, berangkatnya ke Eropa dulu, traveling, jalan-jalan. Lalu bagaimana jawabannya? Masalahnya, saya juga begitu. Karena ini bukan soal pengetahuan saja, tapi pengalaman. Belajarnya nggak bisa kepada orang yang sekedar tahu, tapi harus melakui. Siapa dong? Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi yang tersohor. Kata Rumi, tanpa cinta, semua ibadah adalah beban. Hah? Beban? Yang bener aja. Coba kita pikirkan, kenapa keluarin budget untuk traveling enteng? Karena kita mencintai traveling. Kenapa tiktokan nggak malas? Karena kita suka tiktokan. Kenapa main futsal nggak berat? Karena kita hobi main futsal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bikin cinta traveling, suka tiktokan, suka PS5, suka jalan-jalan ke Eropa, itu sih mudah. Tapi kalau cinta ibadah, gimana tuh caranya? Pertama, tak kenal maka tak sayang. Maka kenali kepada siapa kamu beribadah. Kepada Allah dan Rasulullah. Salat untuk menyembah Allah, salawat untuk mengagungkan Rasulullah. Siapa Allah dan Rasulullah itu? Allah itu Tuhan kita, Bib. Rasulullah itu Rasul kita, Bib. Kalau itu saya juga tahu, bukan itu maksudnya. Allah adalah Tuhan yang maha cinta. Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Dalam hadis qudsi, dia katakan bahwa dia mencintai kita lebih dulu. Ana laka muhib, fa bihaqqi alaika kun li muhibba. Aku mencintaimu, wahai manusia. Maka cintalah kepadaku sebagaimana aku mencintaimu. Gila nggak tuh? Allah nembak kita duluan, padahal kita yang butuh Allah, tapi Allah yang nembak kita duluan. Betapa cintanya Allah kepada kita. Begitu cintanya Allah kepada kita, sehingga dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan 54, Allah katakan bahwa semua dosa kita, bahkan yang kelewat batas sekalipun, akan Allah ampuni jika kita bertobat kepada Allah. Asal kita mohon ampun, Allah hapus semua dosa kita. Bahkan di akhirat, meski sudah masuk neraka, kalau sudah dicuci dosanya, nanti kita akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Bukan cuma kita yang muslim, bahkan mereka yang tidak menyembah Allah pun tetap Allah kasih rezeki di muka bumi ini. Kan nggak pernah tuh ada ceritanya, orang yang mati kelaparan karena ateis, rezekinya diboikot oleh Allah. Nggak ada tuh. Yang ada, orang mati kelaparan karena rezekinya diboikot oleh manusia lain. Nah, sekarang Rasulullah. Beliau bergelar Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh cinta. Orang kafir di Taif memperoloknya, ia balas dengan senyuman. Melemparnya dengan batu, ia balas dengan doa kebaikan. Membencinya, ia balas dengan cinta. Apalagi kita umatnya. Sampai detik akhir hidupnya, yang dipikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Yang didoakan adalah kita, kebahagiaan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Bahkan kelak walaupun kita sudah secara hitung-hitungan masuk neraka, Nabi tetap mau menolong kita dengan memberikan voucher yang namanya syafaat sehingga kita bisa masuk surga. Maka karena kita sudah tahu bahwa kita beribadah kepada Allah yang maha cinta dan Nabi yang penuh cinta, apa iya nggak mau beribadah dengan cinta? Kedua, sadari bahwa sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-7, ibadahmu itu bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri, untuk kebaikanmu. Kalau Allah, kamu ibadah, Allah gak makin hebat, dan kamu gak ibadah, Allah gak rugi. Coba sadari, sedekahmu, emangnya buat Allah? Allah maha kaya, gak butuh sedekah kita. Lalu buat apa? Ya buat kita agar gak hanya punya tabungan di BRI, Bank Rakyat Indonesia, tapi di BRS, Bank Rakyat Surga. Ketiga, pahami makna dari setiap ibadah. Orang tak akan cinta melakukan apa yang dia tidak tahu maksudnya. Kenapa orang mau lelah mencari duit? Karena dia tahu bahwa duit bisa bikin hidup enak. Kenapa mau rajin belajar? Karena dia tahu bahwa pintar pangkal kesuksesan. Kenapa mau capek-capek sholat? Nah, kenapa mau capek-capek sholat? Wait, nggak capek sih sebenarnya. Cuman berapa menit sih satu sholat? Tapi ya udah nggak apa-apa. Anggap aja capek. Kenapa? Anda nunggu.
Cari sendiri maknanya, biar gak merasa sia-sia, sehingga semangat ibadahnya. Keempat, kreatiflah dalam mencari kenikmatan ibadah. Jangan yang bersifat spiritual dulu deh, seperti semakin tenang setelah sholat. Mungkin belum sampai kita ke derajat itu. Kenikmatan yang duniawi saja deh. Misal, bikin arisan sedekah yang seru. Niat sholat subuh sekalian menikmati fajar dengan secangkir kopi, dan apalagi kayak gitu, yang sekiranya Anda nikmat dalam beribadah. Kelima, jangan pernah berputus asa. Semua butuh proses. Mencintai kadang butuh proses. Dulu sih nggak cinta doi. Cuma lama-lama kenal, ya jadi cinta. Nah gitu kira-kira. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah mengenal itu butuh proses. Karena itu Allah melarang banget bagi kita untuk berputus asa. Meski suka nyesel setelah sedekah 10.000, coba terus sampai mulai ikhlas dan menikmatinya. Meski suka ngantuk pas sholat subuh, jalani terus sampai menemukan kenikmatannya. Allah pasti bantu kok, woles saja. Ampun Bang Jago. Terakhir gini, kenapa kamu mau curhat yang dalam banget ke kekasihmu, sahabatmu, atau orang tuamu? Kenapa? Karena kamu mencintai mereka, sehingga kamu enjoy buat cerita, percaya buat ngungkapin isi hati. Begitu juga semua ibadah. Quran gak akan mengungkapkan pengetahuan terdalamnya kalau kamu tidak mencintainya. Sholat tidak akan menunjukkan kenikmatannya dan rahasia di dalamnya kalau kamu tidak mencintainya. Tanpa cinta, ibadah adalah kewajiban. Dengan cinta, ibadah adalah kecanduan. Seorang sufi setelah sholat subuh, ia akan menanti waktu sholat isya seperti seorang kekasih yang menunggu tibanya kekasihnya yang telah berjanji akan datang. Itulah puncak ibadahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.